Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini, Selasa 22 Juli 2025, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga. Saya percaya hari ini kita semua menikmati berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan lewat beribadah saat ini. Mengawali semuanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memuji Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, memberkati kami dengan apa yang boleh kami nikmati saat ini, kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan keselamatan. Kami hendak mendasari hari ini lagi dengan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya akan menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan ampun kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16, berkata demikian. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Demikian firman merenungkan dengan tema, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa pengembaraan di padang gurun sejak keluar dari Mesir, generasi awal bangsa Israel senantiasa melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah dan cenderung mengikuti keinginan diri yang bertentangan dengan kehendaknya. Akibatnya, mereka dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sehingga mereka tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Pengalaman sejarah tersebut dialami Musa sebagai bagian dari generasi awal bersama-sama Yosua dan Kaleb yang masih hidup. Sebagaimana kalau kita baca juga dalam Bilangan 14 ayat 29 hingga 30. Nah, pengalaman itu dijadikan sebagai peringatan bagi generasi baru Israel agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan karena mereka meragukan kuasa dan kasih Tuhan Allah. Musa menghendaki agar generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui sungai Yordan agar tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Dan ketika berada di tanah Kanaan di antara bangsa-bangsa yang tidak menyembahnya, agar tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain, dan tetap berpegang teguh pada Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, frasa sunatlah hatimu dalam teks ini menunjuk pada hati yang telah menyadari dan menerima anugerah Tuhan Allah sehingga menjadi umat-Nya. Hati yang sudah disunat ini kemudian akan menghasilkan buah-buahnya, yaitu berlaku setia kepada Tuhan Allah dengan mematuhi segala ketetapan dan hukum-Nya. Hati yang sudah disunat tidak akan menjadi tegar tengkuk lagi atau keras kepala, melainkan memiliki belas kasihan. Sunatlah seperti hatimu yang diperintahkannya, jadi menunjukkan penerimaan dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan Allah yang kemudian akan diwujudkan dalam ketaatan dengan kasih yang tulus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga Kristen untuk memahami dan meyakini bahwa oleh kasih setia Tuhan Allah, maka kepada kita dianugerahkan janji-janji berkat dan jaminan keselamatan jika mengasihi Dia dalam kesungguhan, kesetiaan, ketulusan hati, dan ucapan syukur, sambil berkomitmen untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan Allah dalam kehidupan dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Tuhan pasti menyertai, memberkati, menolong kita juga menjalani kehidupan hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami diingatkan lagi dengan firman Tuhan untuk senantiasa berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena kami telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya hati kami selalu harus berpaut kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bahkan keselamatan itu. Dan kami percaya bahwa dalam tuntunan pekerjaan Roh Kudus, kami mampu menjadi pribadi, menjadi keluarga yang taat setia kepada Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga membawa bahagia, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa dalam pengharapan iman kami, bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami sepanjang kehidupan ini, di saat ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kami. Karena itu berkati pribadi kami semua, berkati keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, sanak, saudara, berkati senantiasa anugerahkan sehat, kuat, umur panjang, dan ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan yang kiranya akan menuntun kami semua. Firman-Mu menjadi dasar pedoman hidup kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap umat, bagi setiap jemaat yang tekun mendengarkan dan mengikuti renungan harian keluarga ini. Diberkati oleh Tuhan, disertai dimanapun mereka pergi dan berada, dalam segala keadaan Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi. Termasuk secara khusus Jemaat Maranatha Pas Selatan diberkati senantiasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat yang boleh melaksanakan tugas tanggung jawab, tapi bergumul dengan mereka yang tengah bergumul oleh karena keadaan sakit, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka semua di saat mereka tengah dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Dan kami percaya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Bapa, berkatilah hamba-hamba pelayan-Mu yang melayani, baik dia kem, penatua, guru agama, pendeta, sekeluarga, termasuk yang ada di Maranatha Pas Selatan, diberkati oleh Tuhan. Komisi-komisi kerja, termasuk di dalamnya komisi atau tim multimedia, Tuhan berkati senantiasa, anugerahkan hikmat, kebijaksanaan akal budi kepada mereka senantiasa. Tuhan berkati pemerintah kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, termasuk pemimpin gereja kami, diberkati, disertai, dimampukan dalam melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati, menginspirasi saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Pas Selatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.